used to have me. Come on, let it go. Just let it be. Why don't you be? Halo Ananda sekalian, berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk SMP. Bagaimana kabar Ananda sekalian di rumah? Pem berharap semuanya Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita dari rumah. Nah, sebelum kita mendalami materi kita hari ini, terlebih dahulu kita ambil sikap hening sejenak, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Besar, pandanglah kami umat-Mu yang menyatukan hati untuk mengangkat pujian dan juga ucapan syukur atas penyertaan-Mu dalam keseluruhan hidup kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu menangkap misteri karya keselamatan-Mu yang Engkau nyatakan melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang bertahta dan berkuasa dalam kerajaan-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita membuka pembelajaran kita dengan doa pembukaan, kita akan mendalami materi kita hari ini dan judul kita adalah Kerajaan Allah sebagai pokok pewartaan Yesus. Adapun kompetensi dasar kita 3.2, memahami tugas Yesus Kristus mewartakan kerajaan Allah melalui sabda dan tindakan, dan indikator pencapaian hasil belajar. Pada akhir pembelajaran diharapkan siswa mampu, yang pertama menjelaskan pengertian kerajaan Allah, yang kedua menjelaskan paham kerajaan Allah pada masa Yesus, yang ketiga menjelaskan pandangan Yesus tentang kerajaan Allah, yang keempat membandingkan paham kerajaan Allah menurut harapan bangsa Israel dengan paham menurut Yesus. Dan yang kelima, menjelaskan bahwa Yesus datang untuk mewartakan kerajaan Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menyaksikan orang-orang yang hidupnya berada dalam situasi yang tidak menggembirakan. Mereka terbelenggu pada situasi dan kondisi yang membuat mereka menderita. Mereka memiliki harapan untuk dapat keluar dari ketidakberdayaan hidup. Kita akan mendalami harapan bangsa Israel tentang kerajaan Allah. Untuk semakin memahami apa yang menjadi harapan bangsa Israel tentang kerajaan Allah, mari kita amati dua gambar berikut ini. Ananda sekalian, setelah kita mengamati dua gambar tadi, apa yang mereka rasakan? Lalu apa harapan mereka? Kemudian, pelajaran apa yang dapat kita peroleh dari dua gambar tadi? Dalam gambar, melukiskan situasi orang-orang yang mengalami penderitaan dan yang mengharapkan pembebasan dari situasi mereka. Ternyata setiap orang itu mendambakan suasana yang penuh dengan keadilan, kedamaian, kebahagiaan, dan juga sukacita. Suasana seperti ini juga menjadi harapan bagi bangsa Israel pada waktu mereka mengalami penderitaan. Kita akan membaca dua bacaan kitab suci Perjanjian Lama dari Keluaran 15 ayat 9 sampai dengan 18. Kemudian dari Imamat 25 ayat 35 sampai dengan 55. Silakan Ananda membuka kitab sucinya di rumah. Kita akan membaca bersama. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka.
Engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka, sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau, mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kanan-Mu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil. Kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom. Kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar. Ngeri dan takut menimpa mereka karena kebesaran tangan-Mu. Mereka kaku seperti batu. Sampai umat-Mu menyeberang, ya Tuhan. Sampai umat yang Kau peroleh menyeberang. Engkau membawa mereka dan Kau cangkokkan mereka di atas gunung milik-Mu sendiri, di tempat yang telah Kau buat kediaman-Mu, ya Tuhan, di tempat kudus yang didirikan tangan-Mu, ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Kemudian kita baca Imamat 25 ayat 35 sampai 55. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga. Juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir untuk memberikan kepadamu tanah Kanaan, supaya aku menjadi Allahmu. Apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu, sehingga menyerahkan dirinya kepadamu, maka janganlah memperbudak dia. Sebagai orang upahan dan sebagai pendatang, ia harus tinggal di antaramu. Sampai kepada tahun Yobel, ia harus bekerja padamu. Kemudian ia harus diizinkan keluar daripadamu. Ia bersama-sama anak-anaknya, lalu pulang kembali kepada kaumnya, dan ia boleh pulang ke tanah milik nenek moyangnya. Karena mereka itu hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Janganlah mereka itu dijual, secara orang menjual budak. Janganlah engkau memerintah dia dengan kejam, melainkan engkau harus takut akan Allahmu. Tetapi budakmu laki-laki atau perempuan yang boleh kau miliki adalah dari antara bangsa-bangsa yang di sekelilingmu. Hanya dari antara merekalah kamu boleh membeli budak laki-laki dan perempuan. Juga dari antara anak-anak pendatang yang tinggal di antaramu, boleh kamu membelinya. Dan dari antara kaum mereka yang tinggal di antaramu, yang dilahirkan di negerimu, orang-orang itu boleh menjadi milikmu. Kamu harus membagikan mereka sebagai milik pusaka kepada anak-anakmu yang kemudian, supaya diwarisi sebagai milik. Kamu harus memperbudakkan mereka untuk selama-lamanya. Tetapi atas saudara-saudaramu, orang-orang Israel, janganlah memerintah dengan kejam yang satu sama yang lain. Apabila seorang asing atau seorang pendatang di antaramu telah menjadi mampu, sedangkan saudaramu yang tinggal padanya jatuh miskin,
sehingga menyerahkan dirinya kepada orang asing atau pendatang yang di antaramu itu, atau kepada seorang yang berasal dari kaum orang asing, maka sesudah ia menyerahkan dirinya, ia berhak ditebus, yakni seorang dari antara saudara-saudaranya boleh menebus dia, atau saudara ayahnya, atau anak laki-laki saudara ayahnya, atau seorang kerabatnya yang terdekat dari kaumnya, atau kalau ia telah mampu, ia sendiri berhak menebus dirinya. Bersama-sama dengan si pembelinya, ia harus membuat perhitungan, mulai dari tahun ia menyerahkan dirinya kepada orang itu sampai kepada tahun Yobel, dan harga penjualan dirinya haruslah ditentukan menurut jumlah tahun-tahun itu. Masa ia tinggal pada orang itu haruslah dihitung seperti masa kerja orang upahan. Jikalau jumlah tahun itu masih besar, maka dari harga pembeliannya harus dikembalikan sebagai penebus dirinya menurut jumlah tahun itu. Jika waktu yang masih tinggal sampai kepada tahun Yobel sedikit lagi saja, maka ia harus membuat perhitungan dengan orang itu. Menurut jumlah tahun itulah ia harus membayar uang tebusan dirinya. Demikianlah ia harus tinggal padanya sebagai orang upahan dari tahun ke tahun. Janganlah ia diperintah dengan kejam oleh orang itu di depan matamu. Tetapi jikalau ia tidak ditebus dengan cara demikian, maka ia harus diizinkan keluar dalam tahun Yobel, ia bersama-sama anak-anaknya. Karena padakulah orang Israel menjadi hamba, karena itu adalah hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Ananda sekalian, setelah kita membaca dua kutipan kitab suci Perjanjian Lama, apa pesan dari kutipan kitab suci yang sudah kita baca tadi? Lalu bagaimana gambaran kerajaan Allah yang dipahami oleh bangsa Israel sendiri? Kemudian, apakah situasi yang dialami bangsa Israel sudah menggambarkan datangnya kerajaan Allah? Ananda sekalian, ternyata paham ataupun pengertian kerajaan Allah tidak muncul begitu saja pada zaman Yesus, tetapi sudah ada sejak Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Lama sendiri, bangsa Israel itu sering menyebut Allah atau Yahweh sebagai Raja. Allah mereka imani sebagai Raja yang kuat, yang berkuasa, yang berdaulat. Maka kekuatan, kekuasaan, dan kedaulatan Allah itu dialami oleh bangsa Israel pada saat peristiwa mereka dibawa menyeberang Laut Merah. Kita bisa membacanya di dalam Perjanjian Lama, baik itu di kitab Keluaran, di kitab Ulangan, dan juga di dalam kitab Bilangan. Maka sebagai Raja, Allah adalah Raja yang adil, Raja yang melindungi orang miskin, Raja yang mulia, Raja yang sungguh berkuasa atas seluruh bumi dan berkuasa untuk selama-lamanya. Namun dalam hidupnya, bangsa Israel sebagai bangsa terpilih, seringkali mereka tidak setia kepada Allah. Sang Raja sendiri itu selalu setia kepada mereka. Mereka sering menjauh dari Allah. Nah, perbuatan dosa inilah
yang akhirnya menyebabkan mereka jatuh dalam pembuangan dan penindasan oleh bangsa-bangsa lain. Pada masa bangsa Israel mengalami penindasan, Allah tetap menunjukkan kesetiaannya dengan mewartakan kehendaknya melalui perantaraan para nabi. Para nabi menegaskan bahwa akan tiba saatnya Allah itu akan membela mereka. Allah akan membangun suatu dunia baru dengan hati yang baru, dengan perjanjian yang baru pula. Dunia baru itu diperuntukkan Allah bagi semua bangsa. Di dalam dunia baru itu, Allah akan menegakkan kembali pemerintahannya melalui anaknya Yesus Kristus. Namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan juga Raja Damai. Melalui kekuasaannya yang besar, ia akan menegakkan kembali damai sejahtera seperti pada pemerintahan Raja Daud. Ketika Yesus hidup, pada saat itu bangsa Israel berada dalam penjajahan bangsa Romawi. Yesus menghidupkan kembali harapan tegaknya kerajaan Allah seperti yang pernah dilakukan oleh para nabi. Kemudian bagaimana sebenarnya masyarakat Yahudi pada zaman Yesus memahami pengertian tentang kerajaan Allah? Dalam masyarakat Yahudi saat itu ditemukan ada beberapa paham tentang kerajaan Allah. Yang pertama, kerajaan Allah yang bersifat politis. Paham kerajaan Allah yang bersifat politis ini beranggapan bahwa kerajaan Allah yang damai dan sejahtera hanya akan terwujud bila Allah sendiri tampil sebagai seorang tokoh politik yang dengan gagah berani mampu memimpin bangsa Israel melawan penjajah Romawi dan para penindas rakyat. Yang kedua, kerajaan Allah yang bersifat apokaliptis. Paham kerajaan Allah yang bersifat apokaliptis ini memandang bahwa kerajaan Allah itu akan tercapai bila Allah sendiri menunjukkan kuasanya dengan menggoncangkan kekuatan-kekuatan langit dan bumi. Nah, pada saat itulah Allah akan membangkitkan suatu dunia baru. Dan mereka menganggap penderitaan yang dialami saat ini bukan akhir segala-galanya. Karena kelak pada akhir zaman, Allah akan menegakkan kerajaannya dan membebaskan manusia dari segala penderitaan. Yang ketiga, paham kerajaan Allah yang bersifat yuridis religius. Artinya bahwa Allah sekarang itu sudah meraja secara hukum. Sedangkan pada akhir zaman, Allah menyatakan kekuasaannya sebagai raja semesta alam dengan menghakimi seluruh bangsa. Maka bangsa Israel memandang hukum Taurat itu sebagai wujud kekuasaan Allah yang mengatur hidup manusia. Maka mereka yang sekarang taat kepada hukum Taurat sudah menjadi warga kerajaan Allah. Tetapi jika tidak melakukan apa yang dituntut di dalam hukum Taurat, maka mereka tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Ananda sekalian, setelah kita mendalami harapan bangsa Israel tentang kerajaan Allah, kita akan mendalami kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus. Untuk memahami akan kerajaan Allah yang diwartakan Yesus,
kita akan melihatnya dari kitab suci. Silakan Ananda di rumah buka kitab sucinya, Injil Lukas bab 4 ayat 16 sampai dengan 32. Mem akan membacakan perikop ini untuk kita bersama. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Maka berkatalah ia kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum.' Dan katanya lagi, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elia banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Ananda sekalian, setelah kita membaca dari perikop tadi, apa pesan yang disampaikan dalam kutipan tadi? Kemudian, coba kita bandingkan kerajaan Allah yang dipahami oleh bangsa Israel dengan kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus sendiri. Apakah situasi dunia sekarang ini sudah menggambarkan datangnya kerajaan Allah? Mengapa? Lalu apa yang harus kita lakukan untuk menjadi warga kerajaan Allah? Nah, Nanda sekalian, kata kerajaan Allah itu bukan berarti daerah kekuasaan Allah. Kerajaan Allah itu berarti Allah sendiri yang tampil sebagai raja. Pada zaman Yesus, dalam masyarakat Yahudi ada beberapa paham kerajaan Allah. Ada paham kerajaan Allah yang bersifat politis. Ada paham kerajaan Allah yang bersifat apokaliptis. Lalu ada paham kerajaan Allah yang bersifat yuridis religius.
Kemudian bagaimana paham kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus sendiri? Nah, ciri khas pewartaan Yesus itu adalah bahwa kedatangan Allah sebagai Raja Penyelamat dinyatakan akan terjadi dengan segera. Pewartaan kerajaan Allah itu adalah pewartaan kerahiman Allah. Dan karena itu merupakan warta pengharapan. Kerajaan Allah berarti Allah turun tangan untuk menyelamatkan, untuk membebaskan dunia secara total dari kuasa kejahatan. Pewartaan Yesus mengenai kerajaan Allah ditujukan kepada pertobatan manusia. Ia memanggil orang supaya siap siaga menerima kerajaan Allah bila datang. Dan kerajaan Allah itu adalah panggilan dan sekaligus tawaran rahmat Allah. Maka diharapkan manusia menerimanya dengan sikap iman dan dinyatakan dalam perbuatan baik. Situasi dunia saat ini kita melihat begitu banyak pembunuhan, banyak pemerkosaan, penindasan, korupsi, perkelahian, dan yang sekarang ini adalah COVID-19. Ada kesan seakan-akan Allah itu tidak atau belum memerintah di bumi ini. Memang kerajaan Allah itu belum terlaksana dengan sepenuh-penuhnya, tetapi sudah mulai nyata. Melalui Yesus, pemerintahan Allah sudah mulai menerobos masuk ke dalam dunia yang rusak ini, dunia yang sudah sakit ini. Sejak kedatangan Yesus, lebih-lebih sejak kebangkitannya dari alam maut, dan sejak turunnya Roh Kudus atas orang-orang yang percaya kepadanya, Allah mulai meraja di bumi ini. Ia mulai meraja dengan sepenuh-penuhnya di dalam diri Yesus Kristus. Sebab hanya Dialah yang seluruhnya dirajai Allah. Tetapi mulai dari Yesus, pemerintahan Allah semakin meluas. Setiap langkah yang diambil oleh Yesus ini melalui gerejanya itu menawarkan keselamatan kepada mereka-mereka yang dijumpainya. Nah, untuk dapat menjadi warga kerajaan Allah itu kita belajar dari sabda Yesus sendiri, yaitu sabda bahagia. Di dalam sabda bahagia itu diwartakan Yesus bahwa hidup sepenuhnya kita harus menyandarkan diri kepada kekuatan Allah sebagai satu-satunya sumber kekuatan. Karena itu diharapkan kita harus rela melepaskan raja-raja yang lain yang ada di dalam hidup kita, seperti harta, kehormatan. Juga kita rela mempertaruhkan segala-galanya termasuk diri kita sendiri demi sang raja itu sendiri. Ananda sekalian, setelah kita mendalami materi kita hari ini, marilah kita hening sejenak. Kita melihat kembali proses pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Dalam pelajaran kita hari ini, kita sudah berbicara mengenai kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus. Kerajaan Allah itu merupakan permulaan pelaksanaan karya keselamatan Allah yang akan menjadi sempurna pada akhir zaman. Kerajaan Allah juga warta pertobatan dan sekaligus juga pengharapan. Harapan untuk hidup yang lebih baik. Meski saat ini kita sering menyaksikan lewat tayangan televisi
berita tentang pembunuhan, pemerkosaan, penindasan, kemiskinan, dan tertangkapnya para koruptor, juga semakin banyaknya orang-orang yang terpapar COVID-19 sehingga tidak lagi mampu dirawat di rumah sakit. Dan masih banyak lagi hal-hal yang mewarnai kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana sikap kita melihat semua itu? Apakah kita mesti berdiam diri karena bukan urusan kita? Beranikah kita membela orang yang lemah? Beranikah kita memperjuangkan keadilan? Beranikah kita selalu bersikap jujur dalam memperjuangkan cita-cita kita? Apakah kita sendiri sudah berani memperbaharui hidup seturut kehendak Allah? Silahkan Ananda tulis semua refleksimu dalam buku catatanmu. Lalu untuk tugas hari ini, silakan Ananda menulis kembali materi yang sudah kita dalami bersama dalam buku catatanmu. Tulis dengan rapi. Dan untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita doakan dari Mazmur 97. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada sekeliling Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia. Bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersuka cita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya, akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu dalam pembelajaran minggu depan. Selamat belajar. Shalom.